Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mustaqim dari kelompok 10 dan saudari binti Sofia Tunisa dan saudari Mahendra Hayu Dianti. Di sini saya dan saudari-saudari akan mempresentasikan tentang peran lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pembangunan UMKM. Peran lembaga keuangan syariah dunia usaha. Peran serta lembaga keuangan syariah dalam usaha dapat menjadi lembaga-lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi yang luas. Menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan tenaga manual. Keunikan UMKM dibanding perusahaan berskala besar yaitu pangsa pasar lebih sempit, orientasinya fokus pada lokasi sekitar, modal usaha sangat terbatas dan akses bantuan permodalan relatif susah didapatkan. Kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah sebagai berikut, yaitu 1. Faktor kemanusiaan, bahwa UMKM adalah pihak yang sebenarnya membutuhkan bantuan permodalan. Yang kedua, mereka bergerak di bidang real. Pembiayaan sektor real sangat penting karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya. Yang terakhir, pengelola UMKM masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Selama ini UMKM sulit menerima bantuan di bidang permodalan karena perusahaan yang dekat dengan kekuasaan punya akses lebih mudah terhadap sumber permodalan, sehingga mengorbankan modal yang seharusnya ditujukan kepada UMKM. Modal sering dialokasikan kepada hal-hal yang bersifat non-produktif dan non-real, yang hanya bermanfaat untuk usaha spekulatif dalam jumlah miliaran rupiah, sehingga menyebabkan kehancuran sektor swasta pada tahun 1997 sampai 1999. Pada masa itu, bank mengalami kemunduran, lalu pemerintah mengambil kebijakan untuk menggelontorkan dana bantuan likuiditas BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT yang mengeluarkan pembiayaan pada sektor real UMKM yang tahan dari krisis. Pemberdayaan sektor UMKM selain menguntungkan kedua belah pihak, juga menguntungkan negara. Dengan pemberdayaan di sektor real ini, maka produksi dan distribusi ekonomi akan meningkat dan dapat dinikmati secara merata dan rata. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang mudah dijangkau oleh para pelaku usaha kecil. Disinilah peran lembaga keuangan syariah diperlukan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau modal. Lembaga keuangan syariah memberlakukan sistem bagi hasil. Dari usaha yang dikembangkan tersebut menghasilkan laba, dan laba dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Lembaga keuangan syariah masih sekedar alternatif di masyarakat, tetapi kedepannya harus menjadi sebagai solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan UMKM. Dorongan melakukan pemberdayaan sektor UMKM oleh lembaga keuangan syariah lebih besar daripada bank konvensional. Sebagian dari lembaga keuangan syariah melakukan pengorganisasian pada beberapa kelompok usaha menengah ke bawah, sehingga LKS tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan wirausaha kecil. Kehadiran LKS yang mudah diakses ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan pemerintah, misalnya KUR atau kredit usaha rakyat, lambat laun akan mengurangi praktek rentenir di masyarakat. Peran lembaga keuangan syariah dalam dunia usaha yaitu, pertama, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Kedua, memperlancar distribusi barang. Dan yang ketiga, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Kemudian berikutnya, harapan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan.
Umumnya, masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan menggunakan sistem bagi hasil. Setelah mereka mengetahui, maka harapan mereka untuk lembaga keuangan syariah adalah pertama, tidak terlalu memberatkan dalam bunga pinjaman, kedua, meningkatkan bagi hasil, ketiga, meningkatkan sosialisasi secara intensif, baik secara langsung maupun melalui media, sekaligus menyalurkan motivasi agar lebih tertarik untuk berinteraksi pada lembaga keuangan syariah. Keempat, mengembangkan lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga mengalahkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.